Music licensing reimagined. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Amalia yang telah mempersilahkan atau memberi kesempatan untuk kelompok kita melakukan presentasi hari ini mengenai analisis biaya produksi pada UMKM lontong sayur Padang 3 roda yang berlokasikan di Galuh Mas. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh partner saya yang bernama Ferian Adam, Catur Mugi Handayani, dan Anggrek Nur Hasana. Kepada Ferian Adam, kami persilahkan. Terima kasih Saudara Feni Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian, tujuan penelitian pada UMKM lontong sayur Padang Roda Minang. Yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran UMKM secara lengkap dan menyeluruh dilengkapi dengan profil dari UMKM lontong sayur Padang Roda Minang itu sendiri. Yang kedua adalah mengetahui potensi pada UMKM lontong sayur Padang Roda Minang terhadap sasaran yang belum terjamah atau terlaksanakan oleh pengelola atau pemilik UMKM lontong sayur Padang Roda Minang tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan UMKM lontong sayur Padang Roda Minang dari masa ke masa sampai dengan sekarang, baik perkembangan secara administrasi, proses produksi, strategi pemasaran, output, dan hal lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kajian mengenai permasalahan yang ada pada UMKM lontong sayur Padang Roda Minang, binaan dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, Anggrek Nur Hasana akan menjelaskan tentang manfaat penelitian ini. Untuk selanjutnya mengenai manfaat penelitian dari analisis UMKM lontong sayur Roda Minang. Untuk manfaatnya sendiri itu pertama mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis lontong sayur dan segi struktur, ukuran, dan aktivitas operasionalnya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan pengembangan yang belum tergali serta menentukan target pasar yang belum diakses atau layanan yang belum dilaksanakan, memungkinkan untuk peningkatan strategi pemasaran. Untuk yang ketiga, melacak perkembangan administrasi bisnis termasuk peningkatan dalam sistem manajemen dan keuangan yang menilai evaluasi dalam proses produksi, strategi pemasaran dan output untuk mengidentifikasi area yang perlu digantikan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pandangan yang jelas tentang hambatan operasional atau strategis yang mungkin dihadapi bisnis dan menyusun rencana untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis dengan mengatasi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan. Untuk selanjutnya, dari pembahasan analisis ini, lontong sayur 3 roda yang berlokasi di Jalan Barata Raya nomor 28, RT 0001, Sukaraharja, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Kode posnya 4136. UMKM lontong sayur ini milik Ibu Yanti yang sudah berdiri sejak 2011 sampai sekarang. Kurang lebih sudah berjalan 12 tahun. Tentunya selama 12 tahun tersebut, UMKM lontong sayur 3 roda ini sudah merasakan naik turunnya output penjualan karena kurangnya minat masyarakat atau bahkan perubahan gaya hidup. Usaha lontong sayur ini merupakan salah satu kesempatan bisnis yang memiliki prospek yang sangat baik untuk kedepannya. Berikut merupakan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik, serta berikut ini rinciannya. Yang pertama di tabel 1 itu ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku itu sendiri meliputi ayam, daging, cabai, bumbu rempah-rempah, santan, gas, nangka, beras, dan telur. Untuk jumlah pemakaiannya itu dalam satuan kilogram maupun liter gitu. Dalam intensitas pemakaiannya ayam dipakai dalam 1 hari, daging
3 hari, cabai 2 hari, bumbu rempah-rempah setiap hari, santan 2 hari, gas 9 hari, nangka 7 hari, beras itu per hari, dan telur juga per hari. Untuk harga satuannya bisa dilihat dalam tabel. Lalu kisaran biaya dalam per bulannya itu untuk ayam menghabiskan sebesar 3.750.000, untuk daging 1.100.000, untuk cabai 1.200.000, untuk bumbu rempah-rempah ada 1.800.000, kemudian santannya itu 250.000, gas 225.000, nangka 200.000, beras 3.300.000, serta telur 1.960.000. Sehingga total biaya bahan baku dalam 1 bulan itu ada 15.045.000. Kemudian tabel kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini ada 2, untuk yang tetap dan yang harian itu ada bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Untuk 2 orang yang tetap itu biaya tenaga kerjanya itu 500.000 per minggu. Lalu untuk yang harian hari Sabtu dan Minggu itu ada 80.000 per hari. Sehingga total biaya tenaga kerja untuk per bulan untuk 2 orang tetap itu 4 juta, dan untuk 2 orang yang harian Sabtu Minggu itu 640.000, sehingga total biaya tenaga kerja per bulan yang dikeluarkan itu 4.640.000. Yang tabel ketiga yaitu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini ada biaya listrik dan air, kemudian bensin. Kemudian biaya yang dianggarkan untuk listrik dan air itu ada 300.000, untuk bensin 10.000. Lalu intensitas biaya yang dianggarkan yaitu untuk listrik dan air itu bulanan. Jadi total biaya listrik dan air itu per bulannya 300.000, kemudian untuk biaya bensinnya itu harian, total biaya per bulannya yaitu 300.000, sehingga biaya overhead pabrik pada UMKM ini yaitu Rp600.000. Kemudian di tabel 4 ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini merupakan gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead UMKM. Untuk biaya bahan baku itu sendiri tadi ada 15.045.000, kemudian biaya tenaga kerjanya 4.640.000, lalu biaya overhead UMKM-nya itu sebesar 600.000. Berarti total biayanya adalah 20.285.000 selama 1 bulan. Untuk potensi UMKM itu sendiri, usaha atau potensi yang dimiliki pada UMKM lontong sayur 3 roda ini yaitu yang pertama adalah kelezatan rasanya, di mana lontong sayur memiliki kombinasi sempurna antara lontongnya yang lembut, sayuran segar, dan bumbu yang kaya rempah. Rasa yang lezat ini menjadi nilai jual yang kuat bagi usaha lontong sayur dalam menarik pelanggan. Yang kedua, harganya terjangkau. Dibandingkan dengan makanan cepat saji lainnya, lontong sayur dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menarik minat pelanggan yang menginginkan makanan yang lezat namun tidak menguras kantong. Kemudian yang terakhir, potensi ekspansi, yaitu menu lontong sayur dapat disesuaikan dengan berbagai variasi. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi yang akan disampaikan oleh Anggrek Nur Hasanah. Untuk permasalahan dan solusinya, yang pertama itu meningkatkan harga bahan baku di pasar. Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam mengolah suatu jenis bahan menjadi produk yang dapat dihasilkan dengan kreativitas dan inovasi semaksimal mungkin.
Kenaikan bahan baku ini tentu saja sangat mempengaruhi harga penjualan, apalagi bahan baku diperoleh dari suplai, sehingga mereka memerlukan biaya yang lebih dibandingkan jika mendapatkan bahan baku dari kebun sendiri. Untuk sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam melakukan usaha. Dari hasil penelitian, mayoritas ilmu pengetahuan serta keterampilan diturunkan dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dari segi kreativitas, mereka kurang bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memiliki permasalahan dalam permodalan. UMKM lontong sayur ini mengalami kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis ini. Sehingga mereka mencari sumber pembiayaan alternatif seperti pinjaman kecil. Pengusaha lontong sayur ini mengaku bahwa mereka menggunakan modal dari tabungan mereka sendiri. Walaupun untuk awal pengumpulan modal mereka sangat kesulitan. Untuk kurangnya akses pemasaran produk, di Kabupaten Karawang ini, pengusaha UMKM lontong sayur memiliki lokasi yang sangat berdekatan. Oleh karena itu, persaingan di dalam pemasaran produknya merupakan hal yang wajar terjadi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengusaha lontong sayur mampu meningkatkan kreativitas mereka dengan menambah menu baru untuk sarapan. Tetapi di sini pengusaha lontong sayur kurang dapat mengeksplor segala kreativitas yang dimiliki untuk menunjang kemajuan dalam mengembangkan usahanya. Karena dengan adanya persaingan seperti itu, mereka akan semakin sulit untuk memasarkan hasil produknya. Inilah yang menjadi kendala mereka di dalam memasarkan produknya. Anggrek Nur Hasana, Ferian Adam, dan Catur Mugi yang telah mempresentasikan hasil diskusinya atau yang telah mempresentasikan hasil UMKM kita. Dari penyampaian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok. Dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan. Dan semua ide, kreativitas untuk membuat UMKM sepenuhnya dikelola oleh pelaku usaha itu sendiri. Dan dapat dilihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada UMKM lontong sayur Padang Roda Minang ini, menyajikan suatu masakan kuliner khas yang dibawa dari suatu daerah tertentu, lebih tepatnya di Kota Padang. Pemilik UMKM membawa pembeli untuk merasakan suatu pengalaman menyantap hidangan kuliner yang sebelumnya tidak tersedia di daerah tersebut. Sehingga UMKM ini memiliki target pasarnya sendiri, baik itu dari seorang pada dasarnya menyukai masakan tersebut, atau sesama pendatang yang asalnya sama dari masakan kuliner ini berasal. Yang berikut dokumentasi pada lontong sayur Padang Roda Minang ini. Ini bersama Ibu Yanti, dan di tengah ini hasil dari output yang diperolehnya atau lontong sayurnya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngedit